yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang karena Tuhan kami yang ada dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo mahasiswa, welcome back to Campus Connection. Saya berdoa agar setiap kita tetap semangat menjalani kehidupan karena kita tahu Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tidak perlu khawatir karena Dia bersedia memberikan tuntunannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita sama-sama mau belajar satu hal yang lain lagi. So, mari siapkan catatanmu, siapkan hatimu, kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan yang senantiasa ada untuk kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, kami buka hati kami buka telinga kami bebaskan Roh Kudus berbicara kepada setiap daripada kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa pertumbuhan rohani adalah komitmen. Pertumbuhan rohani merupakan pilihan dan perlu komitmen di dalamnya. Jadi apapun panggilanmu, berakar kuat di dalam komunitas akan menopang pertumbuhan kita di dalam segala hal yang kita kerjakan untuk memenuhi panggilan kita dalam hidup ini. Nah teman-teman, di zaman yang serba cepat ini, berapa banyak dari kita yang pengen semua hal itu selesai secara instan? Tugas, relasi, pelayanan, karakter. Kalau bisa, semua itu bisa jadi secara instan gitu. Kita suka dengan hasil yang cepat gitu. Kalau bisa tuh ya, tugas begitu duduk, buka laptop, selesai. Ada konflik, kelar dengan satu kali chat. Kebiasaan buruk hilang cuman karena nonton satu video motivasi. Tapi realitanya tidak seperti itu teman-teman. Karakter tidak pernah lahir dari jalan pintas. Karakter dibentuk lewat proses, dan proses itu seringkali pelan, lambat, berulang-ulang, dan bahkan kadang menyakitkan. Nah, hari ini kita mau belajar lebih jauh dari gambaran yang Tuhan sendiri pakai, Allah seperti pembuat gerabah atau pottery maker, dan kita seperti tanah liat di tangannya. Ini bukan sekedar ilustrasi biasa teman-teman, tetapi ini cara kerja Allah membentuk kita dari hari ke hari. Dan kabar baiknya adalah ketika kita ada di tangan yang tepat teman-teman, yang rusak bukan dibuang, tetapi dibentuk ulang menjadi semakin sempurna.
Yuk kita lihat Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama dituliskan seperti ini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Izinkan saya mengulang satu kalimat terakhir dari ayat yang ke-6. Dikatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dikatakan di dalam Yeremia ini, Allah seperti tukang periuk membentuk kehidupan kita. Prosesnya berputar, berulang-ulang, ditekan, atau dengan kata lain dikoreksi, dan kemudian dikasih air supaya dia lembut, kadang diulang lagi sampai tanah liat ini menjadi satu bentuk dan pada akhirnya menjadi satu bejana yang siap dipakai untuk tujuan yang dimaksudkan. Kalau teman-teman mungkin kurang familiar dengan hal ini, saya coba memberikan gambarannya sedikit buat setiap kita. Tukang periuk yang dikatakan di sini, menurut hasil searching di Google adalah pengrajin tanah liat yang terampil yang membentuk tanah liat menjadi berbagai bejana seperti periuk atau tembikar, menggunakan tangan dan roda putar untuk menghasilkan benda-benda yang berguna. Ini adalah gambar dari bagaimana seorang tukang periuk menggunakan tangan dan roda putar untuk membentuk tanah liat tersebut. Ada juga yang menggunakan kata gerabah. Gerabah sendiri adalah perkakas atau benda kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan kemudian dibakar pada suhu tertentu sehingga pada akhirnya jadi keras. Jadi bisa dipakai gitu. Benda-benda ini biasanya punya fungsi untuk menyimpan peralatan rumah tangga atau digunakan di dalam keberadaan di rumah tangga. Seperti contohnya periuk, kendi, wadah, apapun yang berasal dari tanah liat itu. Biasanya berfungsi buat nyimpen alat-alat masakan atau bahkan makanannya dan juga obat-obatan tradisional. Sehingga teman-teman, kalau dikatakan tukang periuk atau dikatakan pembuat gerabah, keduanya punya arti yang serupa, yaitu intinya adalah sang pengrajin yang ahli dalam membentuk tanah liat menjadi bentuk yang diinginkannya. Nah, dari situ kita mau belajar. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah Allah berdaulat atas proses. Allah berdaulat atas proses. Perhatikan detail yang kita baca di Yeremia 18 ayat yang ke-6 tadi teman-teman. Dikatakan bejana itu ada di tangan tukang periuk atau di tangan pembuat gerabah itu gitu. Bukan terlempar di lantai, bukan ada di tangan orang lain, bukan di tangan orang asing, tetapi ada di tangan sang tukang periuk. Artinya, musim-musim dalam hidupmu, mau itu tugas kuliah yang berat, urusan keluarga yang kompleks, pelayanan yang menantang rasanya, bahkan jatuh bangun kehidupan kita. Semua ada di tangan Allah dan hal-hal tersebut bukanlah kebetulan. Itu adalah proses yang ada di tangan Allah. Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6 tepatnya, dituliskan dia yang memulai, dia yang meneruskan, dan sampai pada akhirnya. Allah bukan cuma memulai lalu menghilang, dia memulainya, dia meneruskan pekerjaannya dalam hidup kita, tapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi juga dia dengan tuntas sekaligus, dengan penyelesaiannya tuntas, bekerja di dalam hidup kita. Jadi, waktu hidupmu terasa lagi diputar di dalam roda putar tukang periuk itu. Mungkin kamu rasanya lagi pusing gitu. Jangan lupa siapa yang lagi memutar, siapa yang lagi membentuk, yaitu adalah Bapa kita yang baik. Tempat kita di situ aman teman-teman. Aman di tangannya. Aman di tangan sang tukang periuk. Aman di tangan Allah. Bukan di tangan keadaan, bukan di tangan dunia. Tetapi tangan Allah sendiri yang membentuk kehidupan kita. Sebuah besi akan menjadi halus
lewat proses digerinda gitu. Waktu sedang dihaluskan, wah suaranya berisik banget. Permukaannya panas, serpihannya beterbangan kemana-mana. Nggak nyaman pasti, tapi hasilnya presisi. Nah, kadang-kadang Allah sedang memakai gerinda ini, gerinda proses untuk membentuk karakter kita, membentuk kejujuran, mengajarkan kita apa itu tanggung jawab, dan bahkan juga melatih kesabaran kita. Oke teman-teman, itu hal yang pertama. Allah selalu ada di dalam proses, Allah pegang prosesnya. Tapi kenapa rasanya kok kayak berulang-ulang ya? Kenapa ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi? Kenapa udah coba berubah kok jatuh lagi? Mari kita melihat hal yang selanjutnya. Yang kedua, Allah membentuk melalui koreksi dan pengulangan. Ya, diri kita dibentuk lewat koreksi dan pengulangan. Ayat yang keempat bilang seperti ini teman-teman. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Indah bukan? Yang rusak bukan dibuang, tetapi dikatakan dikerjakan kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangnya. Didesain ulang sama Allah. Teman-teman, di kampus, pengulangan itu bisa jadi dalam bentuk remedial. Di dalam kita berelasi, pengulangan itu mungkin bisa berarti kata minta maaf, belajar komunikasi yang sehat, belajar komunikasi dengan baik. Dalam pembentukan karakter kita, ulang itu berarti mungkin mengakui dosa kita, mengganti pola pikir kita yang lama dengan pola pikir yang baru. Koreksi Tuhan bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk mengarahkan kita ke dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tujuannya. Itulah pembentukan dari Tuhan. Salah satu praktek seni kuno yang menarik adalah kintsugi. Kintsugi adalah seni perbaikan keramik dari Jepang yang memperlihatkan retakan sebagai bagian dari sejarah benda dan bukan aib yang harus disembunyikan. Alih-alih menutup retakan dengan lem yang bening agar tidak terlihat, kintsugi justru menandai garis yang patah itu, garis retakan, dengan namanya lak urushi atau pernis alami yang dicampur dengan serbuk emas. Hasilnya apa teman-teman? Sambungan itu memantulkan cahaya tipis seperti alur sungai. Bekas luka itu menjadi bagian yang indah teman-teman. Prosesnya lambat, pelan, dan mereka melakukannya dengan penuh penghormatan kepada benda tersebut. Gitu. Pertama, semua serpihan-serpihannya dikumpulkan. Bahkan mungkin potongan-potongan yang kecil yang sering terlupakan gitu dikumpulkan semua. Kemudian permukaannya dibersihkan dari debu, dari minyak, dari kotoran yang ada, agar sambungan itu bisa menempel dengan kuat. Sang pengrajin lalu mencocokkan potongan itu satu persatu, mencari urutan sambungan yang paling sesuai seperti pada bentuk aslinya. Kemudian, perekat tradisional yang tadi dibuat dari urushi atau getah pohon lak yang kental itu, kadang-kadang dia dicampur juga dengan tepung beras agar lebih padat dan bisa menutup celah yang ada. Setiap sambungan ditekan dengan pelan, halus, dikasih tadi perekatnya, dan kemudian dibiarkan untuk mengering di dalam kotak lembab, namanya furomuro. Supaya lak urushi ini bisa mengeras secara perlahan. Nah teman-teman, proses ini butuh waktu dalam hitungan hari dan bahkan minggu. Kenapa? Karena pengeringan urushi ini terjadi lewat kelembapan tadi, bukan lewat panas. Gitu. Setelah strukturnya kembali utuh, sambungan yang menghitam tadi yang sudah dikasih perekat, dilapisi tipis dengan urushi lagi, dan kemudian ditaburi serbuk emas. Atau mungkin ada juga yang menggunakan perak atau menggunakan benda-benda lain yang mengkilap gitu. Dengan nama tekniknya makie. Emas nggak dituang tebal tapi dia menempel aja tipis pada lapisan itu dan kemudian digosok halus sehingga berkilau. Berkilaunya nggak mencolok banget tapi berkilau aja sedikit di situ. Ada tahap pengamplasan untuk meratakan permukaan, lalu pada akhirnya dikeringkan tahap akhir sampai dengan benar-benar kering dan sampai dengan jadi. Dari awal sampai akhir, waktu menjadi bagian dari proses tersebut teman-teman. Tanpa kesabaran, urushi ini tidak akan mengeras dengan sempurna. Dan kemudian emas tidak akan terlihat indah pada tempat sambungannya. Di balik teknik ini ada filosofi yang namanya wabi-sabi.
menerima ketidaksempurnaan dan kefanaan sebagai bagian dari keindahan. Menghargai sesuatu sehingga tidak mudah dibuang. Retakan itu bukan dihapus, tetapi diakui ada retakan di situ, ditata dan diperlihatkan dengan indah. Kintsugi bukan menggambarkan ilusi bahwa ini benda perfect, nggak pernah pecah, tetapi ini sebuah seni yang memperlihatkan satu benda yang dengan jujur dipoles dengan indah, memperlihatkan bahwa dia ini pernah pecah atau dia punya retak gitu. Garis emas kintsugi ini membantu kita memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, teman-teman. Tuhan tidak menutup-nutupi masa lalu kita seakan-akan tidak pernah ada. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk mengumpulkan serpihan-serpihan itu, mengakui luka, dosa kita, kegagalan kita, dan bukan ngumpetin di bawah karpet, bukan. Tetapi dengan anugerahnya, seperti Lak Urushi tadi, dia menyatukan, dia menjahit kembali bagian yang tercerai-berai. Proses yang jarang selesai dengan cepat. Ada jedanya, ada tunggunya, ada di lem ulang gitu. Ada koreksi, ditata ulang, mungkin nggak pas, digeser sedikit. Tetapi seiring dengan waktu, anugerah menandai bekas luka bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk kita bersaksi bahwa retakan tersebut yang tadinya pecah telah dipulihkan. Dalam bahasa rohaninya, emas pada sambungan ini adalah jejak kasih karunia, teman-teman. Ini adalah jejak anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Tempat di mana dulunya kita retak, tetapi kini menjadi jalur yang keren, jalur yang berkilau, jalur yang memperlihatkan anugerah Tuhan untuk kehidupan kita. Ketika orang melihat garis emas itu dalam hidup kita, yang adalah kisah pengampunan, yang adalah pertobatan kita, pemulihan relasi kita, bangkit dari kejatuhan. Mereka tidak memuji kuatnya lem tersebut, tetapi mereka bisa melihat tangan sang pembentuk yang membentuk kehidupan kita. Lewat seni kuno kintsugi ini mengajarkan kepada kita bahwa keutuhan yang baru bahkan bisa menjadi lebih indah daripada keutuhan sebelumnya, sebelum dia pecah gitu. Karena keindahannya ini sekarang memuat cerita penyembuhan, cerita restorasi. Ada garis emas yang bisa dilihat di sana. Mungkin kamu lagi bilang, tapi aku capek diulang-ulang. Ya teman-teman, proses memang melelahkan. Tetapi bukankah hal yang bernilai itu jarang lahir dari satu kali coba? Skripsi yang kita kerjakan direvisi. Lagu sudah mixing ulang. Desain sudah didesain, masih belum puas, desain lagi. Otot-otot kita dilatih berulang-ulang. Kenapa karakter rohani kita diperlakukan lebih murah dari karya tugas-tugas kuliah kita tersebut? Diperlakukan lebih murah dari hal-hal yang barusan kita sebutkan. Kehidupan kerohanian kita pun perlu dikoreksi dan dilatih dengan berulang-ulang agar terbentuk sesuai dengan rancangannya. Kalau begitu, apa respon yang Tuhan cari saat proses ini berjalan? Respon kita adalah memiliki hati yang mau untuk diajar. Saya ajak kita membaca satu ayat lagi dari Yesaya 64 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Teman-teman, tanah liat harus lembut sebelum bisa dibentuk. Hati yang keras membuat prosesnya itu macet, teman-teman. Tetapi hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, mau diarahkan, akan membuat prosesnya lebih lancar. Di dunia nyata, tidak mengeraskan hati artinya adalah mau belajar ketika salah. Bukan defensif. Saya nggak pernah salah. Saya nggak mungkin, ini bukan salah saya. Yang kedua, mau menerima teguran. Tanpa kita baper berlarut-larut, ya saya salah. Dan kemudian yang ketiga, mau bertahan di tempat yang Tuhan pakai untuk membentuk diri kita. Tempat itu bisa jadi komunitas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan, konsistensi yang kita latih yang tidak dilihat oleh orang. Teman-teman, jangan kabur dari roda putar atau meja kerja Tuhan hanya karena nggak nyaman. Kadang roda putar itu namanya komunitas atau kelompok kecil yang saling menanyakan kabar. Kadang roda putar itu bentuknya sebagai tugas yang membosankan tapi melatih integritas kita. Kadang roda putar itu namanya proses memaafkan yang harus diulang setiap kali rasa sakit itu datang. Tuhan lebih peduli membentuk karakter kita daripada membuat kita sekedar nyaman.
Bayangkan teman-teman kalau diri kita ada di studio pembuat gerabah, sang pengrajin. Ada roda yang berputar di sana, ada tangan yang lagi menekan dan membentuk, ada air yang digunakan untuk membasahi, dan ada keputusan-keputusan yang dibuat untuk membentuk tanah liat tersebut dari sebongkah tanah liat menjadi satu bentuk, dan kemudian pada akhirnya tanah liat itu terbentuk menjadi satu hal yang diinginkan oleh sang perancangnya. Kabar baik bagi kita, kita ada di tangan yang tepat teman-teman. Kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk yang tepat. Di tangan Yesus, kita dibentuk menjadi bentuk yang sesuai dengan yang Dia inginkan. Kalau kamu pernah retak, kamu pernah pecah, jangan ragu, jangan takut. Karena di tangan Yesus, retakan itu tidak akan menghapuskan panggilanmu dalam Tuhan. Retakan itu tidak akan menghancurkan kehidupanmu. Tetapi bahkan Dia sanggup menenun retakan itu, menempelkan kembali retakan itu menjadi satu kesaksian tentang kasih karunia Tuhan yang ajaib untuk hidup kita. Menjadi satu kesaksian tentang anugerah Allah yang senantiasa ada dalam hidup kita. Mungkin kamu datang hari ini dengan perasaan gagal. Aku sudah coba berubah, tapi aku jatuh lagi. Teman-teman, firman Tuhan tadi berkata di ayat yang keempat, bejana itu rusak. Tetapi yang dilakukannya ketika bejana itu rusak, lalu dibentuknya kembali menurut apa yang baik. Bukan dibuang teman-teman, dibentuk kembali. So, kalau kita sedang merasa kita hancur, kita rusak, kita pecah, kita retak, tangan Tuhan bersedia membentuk kita kembali. Izinkan saya mengakhiri dengan satu ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-6 menuliskan seperti ini teman-teman. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yaitu Tuhan kita, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi teman-teman, jangan lompat dari roda putar sang tukang periuk. Tinggal di situ, tinggal di dalam tangannya yang kuat, tinggal di dalam tangannya yang perkasa itu. Terima setiap koreksi yang Tuhan berikan, lembutkan hati kita setiap hari, dan lihat bagaimana Allah, sang pembentuk, membentuk hidupmu menjadi bejana yang berguna, menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang kuat, dan akan membawa kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sang pembentuk hidup kami. Kami seperti tanah liat yang ada di tangan tukang periuk. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah salah dan Engkau tidak pernah gagal dalam membentuk Tuhan. Hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami untuk kami dapat dibentuk oleh-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami sepenuhnya supaya kami dapat dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami dapat berjalan menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang menjadi rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku memberkati setiap teman-temanku dimanapun mereka berada, biar penyertaan Allah senantiasa ada bagi setiap mereka. Dan hari ini juga Tuhan, aku memberkati melepaskan berkat bagi setiap teman-temanku dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih Allah dipancarkan di dalam kehidupan-Mu dan dapat dirasakan di dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, semua yang Kau lakukan di kampus, Tuhan yang jadikan berhasil, nilai-nilai yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan pertemukan juga dengan orang-orang yang tepat di dalam kampus. Tuhan mencukupkan setiap yang Kau perlukan, semua yang Kau kerjakan, semua yang usahamu, Kau usahakan, orang tuamu usahakan, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.